Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kitab yang tercinta, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini kita mendapatkan barakah dan manfaat dalam perjumpaan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Ustadz Kecap akan coba untuk membahas atau menguraikan atau membaca isi daripada buku yang berjudul Muqarrarat Nahdlatul Ulama, NU menjawab problematika umat, keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, jilid 1, yang dirangkum sejak tahun 1979 hingga 2009. Nah, yang akan kami bacakan pada kali ini keputusan atau hasil keputusan Bahsul Masail yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tanggal 15 hingga 16 Dzulhijjah tahun 1399 Hijriah bertepatan dengan 5 hingga 6 November tahun 1979 Masehi, yang menghasilkan keputusan Bahsul Masail sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah mengambil giliran arisan orang lain dengan syarat yang mengambil giliran arisan tersebut membayar ganti rugi kepada yang mendapat giliran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah menampilkan grup samroh atau orkes, gambus, dan jamiah-jamiah yang lain di hadapan halayak umum. Yang ketiga, tentang mazhab Daud al-Zahiri, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimanakah mentaklid atau mengikuti mazhab Daud al-Zahiri tersebut. Apakah boleh, khususnya dalam hal nikah bila waliyin wala syuhud, nikah tanpa saksi dan tanpa wali. Baiklah, untuk yang pertama, bagaimanakah hukumnya mengambil giliran arisan orang lain dengan syarat yang mengambil giliran tersebut harus membayar ganti rugi kepada pihak yang mendapatkan giliran. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya di sini disebutkan tidak boleh, ya, tidak boleh jika transaksi ganti rugi tersebut dilaksanakan, ya, dalam akad arisan tersebut. Contoh misalnya ada 3 orang melakukan arisan A, B, dan C. Di sana ada perjanjian jika di antara kita bertiga mendapatkan giliran, salah satu di antara kita mendapatkan giliran dan akan diambil oleh yang lain, maka yang lain tersebut harus membayar ganti rugi. Otomatis perjanjian ganti rugi tersebut terdapat dalam akad arisan itu. Maka menurut qaul atau pendapat yang al-ahwat atau al-ihtiyat yang berhati-hati, maka hukumnya tidak boleh atau haram, karena termasuk akad al-qardu jarra naf'an, akad hutang piutang yang menarik kemanfaatan. Dasar pengambilan hukum yang pertama adalah Bughyah al-Mustarsyidin, cetakan Darul Fikr, pada halaman 134 disebutkan di sana, idil qardul fasidul muharram huwal qardul masyrutu fihi an-naf'u lil muqrid. Hadza in waqa'a fi sulh qadih fa in tawata'ah alayhi qablahu wa lam yadhkur fi sulbihi aw lam yakun 'aqdun jaza ma'al karahati kasairi hiyalir riba al-waqi'ah di ghairi waradin syar'iyyin. Jadi secara pokok saya atau kami jelaskan bahwa
dalam dasar pengambilan ini disimpulkan bahwa setiap akad fasid yang diharamkan, atau akad hutang yang diharamkan ialah ketika dalam akad hutang piutang itu terdapat transaksi ganti rugi kepada yang lain, atau terdapat perjanjian manfaat kepada orang yang memberikan piutang. Karena pada dasarnya orang yang mengambil giliran arisan orang lain itu berhutang kepada orang yang mendapat giliran arisan. Otomatis jika ada transaksi ganti rugi maka itu hukumnya haram karena termasuk al-qardu jarrah naf'an. Tetapi bila apabila pemberian ganti rugi itu tidak terdapat dalam akad, tidak disebutkan dalam akad, maka hukumnya boleh, termasuk bai'ul istihqaq, jual beli, memberikan hak kepada orang lain. Baik. Terus untuk dasar pengambilan yang kedua disebutkan di I'anat at-Talibin al-Maimaniyah jilid 3 halaman 20 yang berbunyi wa min ribal qardi ay wa min ribal fadli ribal qardi wa huwa kullu qardin jarra naf'an lil muqrid wa yaranahu rahnin lakin la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdihi. Jelas ya di sana ya. Nah, selanjutnya keputusan bahasul masail yang kedua. Bagaimanakah menampilkan grup orkes atau samroh atau jam'iyah sholawatan apalah semacamnya di depan atau di hadapan halayak umum, halayak orang banyak lah. Maka jika grup tersebut terdapat wanita-wanita yang bukan mahram berdandan di hadapan orang lain atau laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka itu hukumnya tidak boleh. Atau menampilkan laki-laki yang berlagak seperti perempuan, itu juga tidak boleh. Atau grup tersebut adalah grup laki-laki yang di dalam tampilan tersebut terdapat penghinaan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh syariat seperti Rasulullah dan nabi-nabi yang lain, al-mujma' alaihim, juga tidak boleh, seperti menyinggung sifat-sifatnya nabi, menyinggung dengan kekurangan-kekurangan sifat-sifatnya nabi, itu tidak boleh. Jadi jelas menampilkan suatu grup yang di dalamnya terdapat wanita yang berdandan di hadapan halayak umum, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu tidak boleh. Atau menampilkan laki-laki yang berlagak seperti perempuan juga tidak boleh. Atau menampilkan pegelaran atau komedi yang di dalamnya terdapat penghinaan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh syariat, al-mujma' alaihim seperti Rasulullah dan nabi-nabi yang lain, maka juga tidak boleh. Sebagaimana dasar pengambilannya disebutkan dalam Al-Fiqh ala madzahibil arba'ah jilid 4 halaman 9, yaitu wal mukhtar anna darb ad-dafi wal aghaniya allati laysa fiha ma yunafi al-adab jaiz bila karaha ma lam yashtamil kullu dhalika ala mafasid katabarrujin nisa'il ajnabiyyat fil ursi wa tahattukihinna amama ar-rijal wal aris wa nahwi dhalika wa illa haruma. Juga disebutkan ata bima yu'addu naqsan. Ini dalam Is'adur Rafiq juga disebutkan ata bima yu'addu naqsan fi nafsi Rasulillah aw nabiyyin minal anbiya al-mujma' alaihim khalqan wa khuluqa aw fi nasabihi ka yaqula annahu alaihi salatu wassalam laysa min Quraisy aw fi sifatin min sifatihi. Termasuk menampilkan suatu pagelaran yang di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Rasulullah baik dari segi sifatnya maupun nasabnya. Misalnya berkata, wah bahwa Nabi itu bukan dari golongan Quraisy, itu juga tidak boleh dan haram. Itu yang kedua, jadi hukumnya tidak boleh kecuali tidak terdapat apa yang sudah disebutkan tadi. Ya contohnya seperti Jamiah Salat Rasulullah, insyaallah aman. Amin. Promosi. Yang ketiga, tentang mazhab Daud al-Zahiri. Ada 3 pertanyaan dalam hal ini. Apakah Imam Daud al-Zahiri termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Jika termasuk ahlus sunnah wal jamaah, bolehkah bagi kita mengamalkan mazhabnya, khususnya dalam hal nikah tanpa wali dan tanpa saksi? C, atau yang ketiga, apakah wajib dihad orang yang melakukan bersetubuh dengan cara nikah menurut madhab Daud al-Zahiri? Untuk yang pertama dan yang kedua, jawabannya adalah Daud al-Zahiri termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Kami tegaskan lagi, Daud al-Zahiri termasuk ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Farqu Bainal Firaq Al-Maktabah Al-Asriyah halaman 26 hingga 28. Disebutkan di sana, wa dakhala fi hadhil jumlati ay ahli sunnah wal jamaah jumhurul ummati wa sawaduhal a'zam min ashabi Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wal Auza'i wa Thawri wa ahli zahir. Termasuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah ialah pembesar-pembesar imam dan kelompok-kelompok mereka yang mayoritas dari murid-murid Imam Maliki, Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, juga Daud al-Zahiri. Jelas di sini ya. Jadi Daud al-Zahiri termasuk mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang kedua jawabannya, apakah boleh orang itu mengikuti mazhab Daud al-Zahiri khususnya dalam hal nikah bila waliyin wala syahid, nikah tanpa wali tanpa saksi? Hukumnya tidak boleh. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan bukan hanya berkaitan dengan nikah saja, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan fikih tidak boleh mengikuti mazhab Daud al-Zahiri. Sebagaimana disebutkan oleh ulama dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 6, Mas'alatu Shin. Nah, di sini disebutkan Mas'alatu Shin. Naqala Ibnu Salah al-ijma' ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah ay hatta al-amal li nafsihi fadlan 'anil qada' wal fatwa li'adami istiqati bi nisbatiha li arbabiha bi asanida tamna'u at-tahrif wa at-tabdil kama madhhab az-Zaidiyah al-mansubina ila al-Imam Zaid bin Ali ibn al-Husain as-Sibti ridwanullahi alaihim. Jadi jelas di sini dijelaskan bahwa Ibnu Salah menukil bahwa ijma atau mufakat tidak boleh mentaklid selain madhab yang empat, yaitu madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ya, bahkan bukan hanya mentaklid untuk berfatwa, untuk diamalkan sendiri pun tidak boleh. Di sini jelaskan tidak boleh. Jadi termasuk mentaklid kepada madhab Daud al-Zahiri juga tidak boleh, apalagi berkaitan dengan nikah bila waliyin wala syahid. Baik, jelas ya jawaban yang nomor 2. Terus jawaban yang ketiga, apakah orang yang bersetubuh dan mengikuti madhab Daud al-Zahiri dalam hal nikah tanpa wali tanpa saksi, apakah wajib jihad? Jawabannya di sini harus jihad. Ya, harus dihad orang tersebut. Dasar pengambilan hukum yaitu Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Al-Maktabah Al-Islamiyah jilid 4 halaman 105 disebutkan, wasu'ila hal yajuzu aqdun nikah taqlidan limadhhabi Dawud min ghairi waliyin wala syuhudin aula wa idza wati'ah fahal yuhaddu aula ila an qal fa'ajaba biqaulihi la yajuzu taqlidu Daud fi nikah bila waliyin wala syuhud wa man wati'a fi nikahin khalin anhuma wajib alaihi hadduz zina 'ala al-manqulil mu'tamad ila akhirih. Ibnu Hajar al-Haytami ditanya, apakah boleh akad nikah tanpa wali dan tanpa saksi? Mengikuti pendapat Daud al-Zahiri ketika dia bersetubuh, apakah terkena hukum had atau tidak? Beliau menjawab, tidak boleh mengikuti pendapat Daud al-Zahiri dalam nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, amin. Khususnya bagi kami sebagai pemberi, sebagai penyampai
dan dapat mengamalkan apa yang sudah kami sampaikan. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.